Assalamualaikum. Nah, hari ini aku mau ceritain ke kalian perjalanan yang pernah aku lewatin lewat jalan darat dari Kobo sampai di Waitulia. Biasanya aku pergi ke kabupaten dari desa penempatanku, aku naik speed atau kayak perahu, tapi mesinnya banyak kayak gitu. Jadi itu perjalanannya cukup cepat. Dari desaku ke kabupaten itu sekitar 2 jam lah, atau 1,5 jam. Ada juga pakai body itu kayak perahu ketinting tapi agak lebih besar. Nah itu bisa 2 jaman lebih tergantung muatannya. Nah karena desaku di sini waktu itu masih ombaknya cukup besar dan nggak ada body sama sekali yang berjalan, nggak ada speed, pokoknya nggak ada transportasi apapun. Jadi aku kebetulan ada teman-teman dari Sanana juga yang datang ke desaku dan mereka akan balik ke Sanana lewat jalan darat. Jadi aku memutuskan untuk ikut mereka lewat jalan darat dari Kobo sampai di Waitulia. Nah guys, ini jalanan dari desaku Kobo ke desa sebelah, desa Kawata. Desa Kawata itu desanya lebih besar daripada desa Kobo. Kalau mau ke sana bisa naik motor sekitar 15 menitan atau biasanya juga pada jalan kaki. Dulu waktu aku awal datang itu jalanan ini belum sebagus ini, masih banyak yang rusak-rusaknya. Terus kayak ada sungai kecil-kecilnya itu benar-benar kayak lubang, kayak turun langsung naik kayak gitu. Dan beberapa ada yang ditutup pakai batang-batang kelapa gitu. Dan kalau untuk kayak sungai-sungai besar itu kalau hujan deras itu tuh nggak bisa dilewatin. Jadi kalau misalnya pergi ke Kawata pas musim hujan dan lagi hujan deras ya jalan kaki aja, jangan bawa motor karena itu berbahaya untuk lewatin sungai-sungai besarnya. Masyarakat Kobo tuh sering main ke Kawata kayak untuk beli cabe, beli bawang, beli es. Pokoknya untuk beli-beli itu tuh warung-warung banyakan di Kawata. Desa yang sebelah sananya, sebelah timur itu ada desa kecamatan, cuman mau ke sana itu belum ada akses jalan darat. Jadi orang-orang lebih memilih untuk pergi ke Kawata untuk belanja dan ya beronda lah, main gitu. Sampai deh di Kawata. Nah, sampai di Kawata kita ganti ojek dulu. Kalau ojek dari Kobo ke Kawata 20.000. Nanti dari Kawata ke Waitamela kita juga ojek 20.000 lagi. Dan ojeknya itu nggak ada pangkalannya ya, harus nanya ke orang gitu siapa yang mau ngojekin kita dari Kobo ke Kawata atau dari Kawata ke Waitamela. Nah kalau di Kobo sendiri tuh kadang bensin susah dicari, makanya susah nyari orang yang mau ngojekin kita. Ini perjalananku perdana sebenarnya untuk ke Waitamela. Sebelumnya aku belum pernah sampai di Waitamela. Dan ternyata jalanan ke Waitamela itu gimana ya, nggak lebih bagus gitu dari ke Kawata ke Kobo. Jalannya lewat kayak hutan-hutan kecil, terus lebih banyak sungai. Jadi beberapa kali itu harus turun motor, terus nanti naik lagi. Pokoknya jalannya itu masih belum sebagus Kobo, belum selebar di Kawata Kobo gitu. Jalanannya itu kurang lebih kayak Kobo Kawata waktu aku pertama kali datang di sini. Nah, di Waitamela ini kami turun di ujung kampung. Itu kayak ada sungai. Ini sungai kayak setiap kampung itu tuh ada gitu. Kobo ada sungai besar. Nanti pas mau ke Kawata juga ada sungai besar lagi. Dari Kawata ke Waitamela ada sungai besar lagi. Di Waitamela, ujung Waitamela sebelum ke desa selanjutnya itu juga ada sungai besar lagi. Nah, kami turun di sungai besar itu untuk lanjut ke desa sebelahnya, itu desa Kol. Kami harus jalan kaki. Yeay, akhirnya jalan kaki setelah berbulan-bulan gak pernah jalan kaki. Ya elah. Iya, jadi kalau dari Waitamela ke desa aku itu kita nggak bisa bawa motor, nggak bisa pakai kendaraan karena katanya jalanannya itu terlalu nanjak dan masih berbatu kayak gitu, dan orang-orang rata-rata nggak berani gitu. Ternyata waktu aku datang ke sini juga ada jembatannya juga, jembatan yang dari bambu, 2 bilah bambu gitu, dan itu pasti banget nggak bisa dilewatin pakai motor. Nah
karena waktu itu aku lewatinnya jalan laut, maksudnya jalan yang di sepinggir laut ya gitu, bukan di jalan daratnya. Jadi aku nggak begitu tahu sih kondisi jalan daratnya Waitamela itu gimana. Cuman orang-orang bilang itu tuh tanjakan dan kita kalau jalan juga capek gitu. Jadi waktu jalan bareng sama teman-teman itu diajakinnya lewat jalan laut, jalan pantai gitu, pesisir pantai. Di Waitamela itu juga ternyata pantainya namanya apa ya, Via Bot. Pokoknya dalam bahasa Indonesia itu namanya Batu Putih dan Batu Hitam, Fatbot Fatmir. Nah, ini tempat wisata guys. Sebenarnya ada tempat wisata yang lebih bagus dari ini sih, dan ini sih waktu datang juga sepi karena kami datangnya udah jam berapa ya, jam 5an lebih deh, jam 6 mungkin. Jalan dari Waitamela ke Ko juga cukup lama, kurang lebih 2 jam lebih untuk perjalanan jalannya, tapi nyantainya laki-laki. Ngebut sebenarnya ya untuk ukuran aku yang kakinya pendek. Itu jalan cukup ngebut karena teman-temannya laki-laki semua, kakinya jenjang-jenjang gitu. Tapi waktu sampai di pantai sih kami nyantai dulu, sempat foto-foto dulu, menikmati pemandangan dulu, sampai basah kuyup lah pokoknya waktu jalan di pantai ini. Dan akhirnya karena udah kayak udah menjelang sore banget gitu kan. Di sini maghribnya jam 7 guys, jadi waktu itu masih jam 6an gitu, belum terlalu sore, kayak jam 5 lah di WIB. Nah itu kami akhirnya memilih jalan darat untuk melanjutkan sampai di Desa Ko. Nah untuk jalan daratnya sendiri yang aku lewatin sih ya, jalanan dari Waitamela ke Desa Ko itu banyak airnya, mungkin karena namanya Waitamela gitu. Wai itu artinya air di sini guys, jadi banyak air gitu, kayak rawa, terus becek-becek deh pokoknya. Cuman nggak yang berlumpur sih, ada yang beberapa yang lumpur, cuman oke lah untuk jalan kaki, nggak perlu sepatu butan gitu, nggak perlu sepatu boot untuk jalan dari Waitamela ke Ko. Kok kalau nggak hujan mungkin ya, kalau hujan ya nggak tahu juga sih. Jalan kaki Waitamela Ko itu sebenarnya cukup melelahkan juga, tapi senang sih soalnya ada pantainya juga kan. Nggak tahu juga sih kalau tadinya itu jadi lewat gunungnya itu mungkin lebih melelahkan gitu kan. Jadi waktu sampai di Ko itu pas banget maghrib, sekitar jam 7an lah di sini maghribnya waktu itu. Nah jadi kami istirahat dulu, ngaso-ngaso. Kebetulan abang Mangkep ini orang Ko, jadi kami mampir ke rumah-rumah yang dia kenal dan ya makan-makan dulu, ngemil sih bukan makan, numpang sholat dan lain-lain, istirahat lah. Nah setelah ngaso, udah sholat, udah minum teh, makan kue lebaran dulu. Habis itu kita lanjut lagi nyari motor yang bisa nganterin sampai di rombongan yang udah nungguin di Waitina, di Mangoli atau Waitina ya. Nah pokoknya ini dilanjutkan dengan jalan darat, udah nggak jalan kaki kok, jalan kakinya cukup di Waitamela sampai di Ko aja. Nah dari Ko kita lanjut ke Naflo, lanjut ke Waitina sampai di Mangoli dan Waitulia. Aku kurang hafal urutan desanya. Jadi dari Ko kita naik motor sampai di Waitina, lewatin desa namanya Naflo. Aku nggak tahu sih ini di desa Ko atau di desa Naflo yang ada airnya, sungai gitu maksudnya, besar gitu. Dan itu untuk melewatinnya dibuat kayak jembatan-jembatan, padahal masih di dalam sungai. Jadi kayak sungai terus agak dalam dibuat kayak jembatan kecil dari pelepah kelapa itu ya, batang kelapa maksudnya. Terus ada juga yang dari papan-papan kayak gitu, kecil-kecil banget sih kayak gitu. Dan ini masih kayak di tengah-tengah sungainya sebenarnya, nggak ngejembatanin sungai gitu, enggak kayak gitu. Pokoknya pengalaman banget deh ini.
Habis itu guys, kita mau lanjutin perjalanan ke desa Waitulia. Nanti dari sana kita mau naik speed. Nah, di Waitina tadi itu kita ketemu sama teman-teman yang lainnya tuh. Terus nanti kita naik mobil ke Waitulia. Ini bagian yang aku nggak suka guys. Aku gimana ya naik speed waktu lagi ombak besar-besarnya itu, malam-malam itu kayak gimana gitu loh. Apalagi waktu di tengah-tengah itu ombaknya tuh bener-bener gede banget, terus sempet kayak hilang arah gitu kan, kelabasan gitu yang mau dituju. Ngeri deh, tapi asik sih, seru. Kami turunnya di Desa Bajo. Nah, Desa Bajo ini airnya lebih tenang coy daripada desa-desa yang lain. Makanya kalau misalnya lagi musim ombak, rata-rata orang itu datang dan sandarnya di Desa Bajo karena perairan di Desa Bajo ini tenang. Perjalanan belum habis guys, kita masih mau lanjutin lagi pakai jalan darat dari Bajo ke Sanana di kota kabupaten. Nah, ini siang hari di Sanana setelah tidur. Jadi aku berangkat jam 4 sore dari Kobo, sampai di Sanana itu jam 11 malam. Welcome to Sanana. Ini kayak pusat keramaian di Sanana guys. Di depan sana itu ada pasar Sanana. Nah, ke kanan itu kita mau jalan-jalan dulu. Bye bye di video selanjutnya.